Selamat siang Tribuners, live update siang kembali hadir menyapa Anda edisi Oke. Selasa 23 Agustus 2022. Siang ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Universitas Terbuka Pondok Cabe Pamulang memberikan penghargaan kepada Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Penghargaan itu diberikan kepada Yosua dalam wisuda Universitas Terbuka Jakarta pada hari ini Selasa 23 Agustus. Kepala Pusat Pengembangan Hubungan Internasional dan Kemitraan Universitas Terbuka, Maya Maria mengatakan Brigadir J meraih nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK dengan predikat sangat memuaskan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Fandi Permana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fandi. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat siang Tribuners, melaporkan langsung dari Universitas Terbuka di Pamulang, Tangerang Selatan, bahwa beberapa menit yang lalu baru saja dilakukan prosesi wisuda yang dimana ada salah satu lulusan dari kepolisian ya, ini Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka wisuda diwakili oleh ayah dari Brigadir J, yakni Samuel Huta Barat. Dan prosesi wisuda berjalan dengan lancar, di mana tadi juga diserahkan langsung penghargaan oleh rektor dari Universitas Terbuka kepada ayahanda dari almarhum Brigadir J, yaitu Pak Samuel Huta Barat, di mana Brigadir J terdaftar sebagai mahasiswa angkatan tahun 2015 untuk Fakultas Ilmu Hukum. Dan ini merupakan gelar akademik pertama untuk Brigadir J, yaitu strata 1 atau S1, di mana Brigadir J telah melakukan perkuliahan sejak tahun 2015 dan dinyatakan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,28 dengan predikat sangat memuaskan. Dan juga tadi rasa haru juga terlihat dari raut wajah dari ayahanda Brigadir J, Samuel Huta Barat, di mana dia tidak bisa menahan air matanya ketika nama Brigadir J diumumkan sebagai salah satu mahasiswa yang mendapatkan predikat sangat memuaskan. Dan juga terdapat perwakilan dari pihak keluarga dari Brigadir J, di mana ada aktivis aktivis perempuan, ya ini Irma Huta Barat, yang turut mendampingi Samuel dalam prosesi penyerahan penghargaan dalam wisuda tersebut. Dan tadi juga ayahanda dari Brigadir J juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Sivitas telah memfasilitasi anaknya untuk berkuliah selama 7 tahun di kampus Universitas Terbuka. Brigadir sendiri terdaftar di Universitas Terbuka Jambi, namun wisuda dilakukan di Tangerang Selatan, tepatnya di kampus Universitas Terbuka Pondok Cabe Pamulang, di mana dalam wisuda ini juga beberapa wisudawan dari cabang-cabang Universitas Terbuka di luar daerah, dan salah satunya dari Universitas Terbuka Jambi, di mana Brigadir J terdaftar sebagai mahasiswa di kampus tersebut. Dan juga aktivis Irma Huta Barat juga menyampaikan apresiasi dan rasa bangga terhadap Brigadir J, di mana di sela-sela kesibukan tugas sebagai anggota Bayangkara, Brigadir J bisa meraih prestasi yang sangat baik dan juga melakukan perkuliahan tanpa terhalang dengan tugas atau kesibukannya dia sebagai anggota Brimob Polda Jambi, yang juga diperbantukan sebagai mantan ajudan dari ex-kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Fandi Permana dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara.
Agen layanan BRI Link di Jalan Jenderal Sudirman, Kampung Jawa, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat menjadi korban penipuan pada Senin 22 Agustus pagi. Pelaku sempat terekam kamera pengawas atau CCTV di lokasi saat melancarkan aksinya. Saat pelaku mencoba melarikan diri, seusai menipu agen BRI Link senilai 12 juta rupiah. Korban bernama Ulfa, 20 tahun yang saat itu sedang bertugas, sempat mencegah pelaku yang akan melarikan diri. Namun Ulfa pun langsung didorong dan terseret kendaraan pelaku hingga 50 meter. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos. Ada Yuranda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yuranda. Ya, baik, Firda. Bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat. Pada hari kemarin, agen Brilin terkena penipuan oleh salah satu orang warga setempat yang sebanyak senilai 12.036.000 rupiah. Ulfa mengungkapkan ketika seseorang ini datang untuk melakukan transaksi, dia langsung memberikan nomor rekening yang ditujukan untuk online shop, sebuah perusahaan yang ada di online shop itu sebanyak 6 kali dengan berbagai jumlah nominal uangnya. Yang pertama 5 juta, kedua 2 juta, dan ketiga 2 juta, keempat sekitar 5 juta, dan hingga akhirnya ke-6 sampai berjumlah 12 juta 36.000. Tidak lama kemudian jajaran Polsek Mentok berhasil mengamankan seorang pelaku yang berinisial P, warga Kampung Air Terjun, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia ditangkap di tak jauh dari kediamannya setelah diperiksa dan diselidiki oleh penyidik Reskrim Polres Bangka Barat. Rupanya pelaku ini juga merupakan korban penipuan. Pelaku ini dijanjikan mendapat hadiah karena dijanjikan mendapat hadiah dari atas nama admin Mbak Im Wong, katanya. Pelaku dijanjikan setelah mendapat hadiah setelah melakukan transaksi dan masukkan nomor yang diberikan oleh admin tersebut. Kapolsek Muntok Ibtu Ogan mengatakan kedua belah pihak bersepakat damai. Kedua terduga pelaku tidak berniat menipu dan pelaku juga merupakan korban. Pelaku juga bertanggung jawab untuk menggantikan ganti rugi yang dialami oleh agen Brilling tersebut sekitar 13 juta. Motif yang dilakukan terduga pelaku melakukan penipuan ini, pelaku juga tertipu oleh mendapat SMS dari yang mengaku admin Baim Wong dan menjanjikan hadiah yang diiming-imingkan tersebut. Rupanya bukannya nomor undian yang diberikan, melainkan rekening tabungan dan sejumlah uang tunai. Begitu, Firda, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari seorang korban bernama Ulfa. Berikut liputannya untuk Anda. Transaksi ke Tokopedia. Waktu itu masih ada AA ini sama yang lain. Pas datang, AA tuh lah pergi, tinggal kami berdua. Transaksi pertama senilai 5 juta. 5 juta ke Tokopedia, tapi beda nama. Yang kedua 2 juta, Tokopedia beda nama lagi. Yang ketiga 2 juta lagi, Tokopedia yang sama, atas nama sama. Terus waktu itu saya bilang kan, duitnya mana Om? Saya minta kan yang waktu itu. Terus dia bilang bisa transaksi lagi nggak? Dia bilang kayak gitu kan, bisa. Dia bilang kayak gitu. 10 juta waktu transaksi yang ketiga 10 juta karena saldonya nggak cukup, tinggal 6 juta. Dia nanya saldonya tinggal berapa? Dia bilang kayak gitu kan, tinggal 6 juta. Saya bilang kan, pas udah itu saya minta lagi kan, Om uangnya mana? Ya saya bayarkan tunai. Iya tunai. Udah selesaikan dulu, diselesaikan kan. Waktu diselesain transaksi lagi 2 juta. Dia bilang 2 juta transaksi. Yang kelima
Masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 16 Oktober mendatang. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri akan menunjuk penjabat atau PJ Gubernur untuk mengisi kekosongan sebelum Pilkada 2024. Ex-PJ Gubernur DKI Jakarta 2018, Sonny Sumarsono mengatakan terdapat dua kriteria khusus untuk mengisi posisi orang nomor satu di DKI Jakarta. Menurut ex-Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini, PJ Gubernur harus berasal dari aparatur sipil negara eselon 1. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Indri Fahra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Indri. Baik, selamat siang rekan Firda dan Tribunnews. Selamat siang. Diketahui fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP DPRD DKI Jakarta menggelar diskusi. Elektrik itu baik untuk antar makanan, kantoran, bahkan liburan. Lebih baik lagi kalau armadanya ada ribuan. Grab percaya, elektrik itu baik. Kalau kamu? Publik bertajuk apa yang sepatutnya dikerjakan 2 tahun pejabat Gubernur DKI Jakarta periode 2022 sampai 2024. Hal tersebut dikarenakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menyelesaikan masa jabatannya pada tanggal 16 Oktober 2022 nanti. Sonny Sumarsono yang juga dulu pernah menjabat sebagai PJ Gubernur di tahun 2016 mengungkapkan terdapat dua kriteria penting untuk seseorang bisa menduduki posisi penjabat gubernur untuk menggantikan Anies Baswedan. Yang pertama yaitu adalah yang mengerti administratif dan yang juga kompetensi. Dalam administratif artinya penjabat tersebut harus berasal dari aparatur sipil negara yang memiliki jabatan eselon 1, seperti dari pejabat madya, pimpinan tinggi madya, inspektur jenderal, direktur jenderal hingga kepala badan. Adapun kriteria yang kedua yaitu kompetensi dalam artian PJ Gubernur wajib menguasai teknis birokrasi di pemerintahan sehingga akan memudahkan jalin relasi dengan berbagai pihak lainnya. Menurut kami, pentingnya PJ Gubernur menguasai teknis kompetensi agar PJ Gubernur mampu membuat keputusan interaktif, komunikatif, dan merangkul semua pihak agar terhindar dari konflik. Sebab teknis kompetensi akan berkaitan dengan penyusunan program daerah dan pertanggungjawaban anggaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, rekan Firda. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke rekan Firda. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com, Indri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari ex-PJ Gubernur DKI Jakarta 2016, Sonny Sumarsono. Berikut liputannya untuk Anda. Ya. Sosoknya yang cocok seperti apa, Pak? Ada kriteria khusus nggak, Pak? Selain dia memang harus tahu Jakarta. Baik, sudah ya. Jadi pejabat Gubernur DKI Jakarta nanti Oktober masuk. Kriteria khususnya apa? Ada dua kriteria. Satu adalah kriteria administratif. Yang kedua kriteria yang terkait dengan kompetensi. Ya, kriteria teknis lah. Kompetensi teknis. Yang pertama yang administratif itu dia kan harus eselon 1 atau pejabat madya, pimpinan tinggi madya, ya, sekjen mau dirjen, kepala badan ataupun eselon 1 itu harus, ya, dari manapun lah. Yang kedua adalah teknis kompetensi. Nah ini yang penting. Aparat kepolisian Resort Kepulauan Aru menangkap terduga pelaku pemerkosaan dan pembunuhan anak di bawah umur. Pelaku berinisial OK, 24 tahun, warga Kecamatan Pulau-Pulau Aru, diringkus di Taman Kota Desa Marpali Wangel pada Senin 22 Agustus kira pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Pria 24 tahun yang merupakan seorang nelayan itu dibekuk karena diduga telah meruda paksa dan membunuh CBL, 9 tahun, yang merupakan tetangganya sendiri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Alvin Risanto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alvin. Ya, baik, terima kasih rekan Firda. Jadi pria 24 tahun ini yang diketahui bernama Oka, nelayan asal Kepulauan Aru ini,
dia tega memperkosa atau merupakan paksa anak di bawah umur yang merupakan tetangganya sendiri, yakni BCL umur 9 tahun. Dan menurut keterangan dari pihak kepolisian Kapolres Kepulauan Ari, Pak AKBP Dwi menyatakan bahwa kasus ini terjadi pada hari Minggu pagi, dan pihak orang tua korban melapor kepada pihak kepolisian. Dan menurut keterangan dari pihak orang tua korban bahwa anaknya pada saat itu sedang mengantar uang sisa minuman yang dibelikan tantenya itu sekitar pukul jam 4:30 sore. Dan setelah 30 menit berlalu, anaknya tidak kunjung kembali ke rumahnya. Dan saat orang tua menyamperi rumah tantenya yang tidak jauh dari rumah korban, dan tantenya juga mengakui bahwa tidak mengetahui keberadaan korban. Dan pada saat kembali pulang ke rumah dan di jalan, orang tua korban melihat sendal korban ya di salah satu jalan, dan saat itu langsung korban berlari untuk melaporkan orang tua korban langsung berlari melaporkan ayah korban itu. Dan pada saat melakukan pencarian korban, ternyata korban ditemukan di semak-semak di dekat rumah, di dekat rumah, dan korban dalam keadaan setengah bugil ya, setengah telanjang, dan ada bercakan darah di alat vital korban. Dan saat itu langsung pihak keluarga langsung melaporkan kepada kepolisian Polres Pulau Aru. Dan pada saat itu juga pihak kepolisian langsung penyidik Reskrim Polres Aru bergerak cepat, dan tidak sampai dengan 24 jam, 10 jam langsung bisa berhasil meringkus korban, yakni Oka, 24 tahun, warga Pulau Aru. Dia diringkus di Desa Marpali hari Senin sekitar pukul 6:30 pagi waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pada saat pemeriksaan pelaku mengakui bahwa motifnya itu cuma adalah hasrat aja kepada si korban. Dan saat ini pelaku sudah diamankan, sudah ditahan di Mapolres Kepulauan Aru, dan pelaku saat ini terancam hukuman 15 tahun penjara dengan dikenakan pasal 81 junto pasal 76D atau pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dan saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolres Kepulauan Aru. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Alvin Risanto dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Dwi Bahtiar Rifai. Berikut liputannya untuk Anda. Baik rekan-rekan, terima kasih atas waktu dan kehadiran kalian semuanya di Mapolres Kepulauan Aru ini. Pada siang hari ini, tanggal 22 Agustus 2022, kami dari Polres Kepulauan Aru akan menyampaikan terkait tentang kejadian yang kemarin kita sama-sama sudah mendengar. Di mana dari kejadian ini kita membuat laporan polisi LB-nya LBB 133 nomor 8 Komami tahun 2022 SPKT Reskrim Kepulauan Aru Polda Metro tanggal 21 Agustus 2022. Kronologi singkat ya yang bisa kami sampaikan bahwa pada hari Minggu sekira 17.30 tanggal 21 Agustus kemarin telah ditemukan sosok mayat berjenis perempuan.
Agus Setiawan, 23 tahun tersangka tawuran maut di Jalan Albaido 2, Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur hanya tertunduk malu saat mengakui perbuatannya. Agus mengaku perbuatannya bersama 3 tersangka lainnya menyerang korban MH 16 tahun hingga tewas menggunakan senjata tajam dalam tawuran pada Sabtu 20 Agustus subuh lalu. Agus yang termasuk pelaku utama dalam tawuran maut tersebut menyampaikan permohonan maaf atas ulahnya kepada keluarga MH dan menyatakan siap menjalani proses hukum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Bima Putra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bima. Iya, dapat saya sampaikan bahwa pada Sabtu 20 Agustus 2022 lalu terjadi tawuran di Jalan Albaido 2, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Tawuran tersebut melibatkan geng Bostem dan geng Brigits. Berdasarkan keterangan Kapolsek Cipayung, AKP Bayu, bahwa geng Bostem yang dimana termasuk bagian kelompok pelaku, Agus, berasal dari warga Kelurahan Lubang Buaya, sementara kelompok korban MH yang meninggal saat kejadian merupakan warga Halim, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Setelah melakukan penyelidikan, jajaran Unit Reskrim Polsek Cipayung berhasil menangkap Agus Setiawan yang termasuk pelaku utama dan 2 tersangka lain yakni berinisial AR dan GP yang termasuk anak di bawah umur. Sementara untuk 1 tersangka lain masih dalam pengejaran dan kini masuk dalam daftar DPO. Saat dihadirkan dalam ungkap kasus pada Senin kemarin di Mapolsek Cipayung, Agus menyampaikan bahwa ia mengakui perbuatannya itu salah dan meminta maaf kepada kedua orang tua korban MH, pada kedua orang tua MH maksudnya maaf. Agus berdalih bahwa tindakannya menyerang MH ketika kejadian merupakan tindakan spontan, sementara berdasarkan hasil penyidikan dari jajaran Reskrim Polsek Cipayung bahwa para pelaku sudah mempersiapkan senjata tajam untuk melakukan tawuran, dan ketika kejadian berlangsung mereka sempat melakukan siaran langsung menggunakan akun medsos geng Bostem. Agus juga menyampaikan bahwa ia meminta maaf pada orang tuanya sendiri dan menyatakan dan berjanji akan berubah setelah menjalani proses hukum. Untuk ketiga tersangka berdasarkan keterangan Kapolsek Cipayung AKP Bayu bahwa mereka disangkakan pasal 80 UU Perlindungan Anak, 170 ayat 3 tentang pengeroyokan, 351 ayat 3 tentang penganiayaan menyebabkan kematian dengan ancaman 15 tahun penjara. Untuk 1 tersangka lain yang berdasarkan keterangan Agus membawa senjata tajam yang digunakan untuk menyerang dan menjadi barang bukti, saat ini masih dalam pengejaran. Sekian yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Bima Putra dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolsek Cipayung AKP Bayu Marviando. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadit Reskrim serta jajaran yang saya cintai bersama rekan-rekan media, pada sore hari ini kami dari Polsek Cipayung akan melakukan konferensi pers terkait kejadian tawuran pada malam Jumat atau malam Sabtu dengan rincian bahwa tawuran ini dilakukan oleh 2 kelompok remaja yang menamakan geng Bostem dan 1 lagi kelompok remaja yang menamakan geng Brigit, mengakibatkan orang meninggal dunia akibat senjata tajam. Untuk pasal yang dikenakan, pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, sub pasal 170 ayat 3 KUHP, sub pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 55 KUHP. Waktu kejadian hari Sabtu 20 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, tempat kejadian Jalan Albaido 2.
Pemerintah Kabupaten Sika meluncurkan buku sekaligus menandatangani perjanjian kerja atau MOU dengan Universitas Nusa Nipah Indonesia di Auditorium Unipau Maumere pada Senin 22 Agustus. Peluncuran buku tentang profil daerah Kabupaten Sika itu diprakarsai oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sika sejak bulan Februari lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Agnesia Delti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Agnes. Halo rekan Agnes. Ya, baik, terima kasih rekan Firda. Dapat saya laporkan bahwa kemarin 22 Agustus 2022, pemerintah Kabupaten Sika telah meluncurkan buku sekaligus menandatangani perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi Universitas Nusa Nipah Indonesia. Nah, peluncuran buku ini tentang profil daerah yang memuat terkait pariwisata dan potensi alam yang ada di Kabupaten Sika. Dan Kepala Bapelitbang Sika, Femi Bapa, mengatakan bahwa upaya pembangunan daerah perlu adanya kerjasama para pihak termasuk melibatkan Civitas Akademika. Maka dari itu mereka menggandeng salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sika, yaitu Universitas Nusa Nipah Indonesia. Selain untuk kepentingan pemerintah, buku tersebut juga menjadi sarana keterbukaan informasi publik yang memuat tentang semua potensi dan perjalanan pembangunan daerah beberapa tahun terakhir. Dan Rektor Unipa Indonesia juga Angelinus Vincentius juga menyambut baik itikat pemerintah menggandeng Civitas Akademika untuk bersinergi membangun Nian Tanah Sika. Dan menurutnya, kampus Unipa sudah meluluskan ribuan sarjana dan akan terus menerapkan metode perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Nian Tanah Sika dan Nusa Tenggara Timur. Dan ada juga pendapat dari Bupati Sika, Franciscus Roberto Diogo, yang menilai kerjasama ini untuk mendukung proses perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih maju. Nah, Bupati Roberto juga mengucapkan apresiasi kepada kampus Unipa yang berada pada peringkat 10 terbaik dari 55 kampus negeri dan swasta di Nusa Tenggara Timur. Demikian laporan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Agnes melaporkan langsung dari Sika. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, saudara. Petani di Gresik berkesempatan ngobrol bareng Presiden Joko Widodo di saung yang berada di area perkebunan mangga Kecamatan Panceng pada Senin 22 Agustus. Mereka ingin dibantu agar mangga Gresik bisa punya nama seperti mangga daerah lainnya. Duduk bersama orang nomor 1 di Indonesia didampingi oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan Bupati Gresik Fandi Ahmad. Para petani mangga menyampaikan keluhannya. Mangga yang dihasilkan di Desa Gedangan cukup banyak. Mangga dengan kualitas grade A dijual dengan harga Rp25.000 sampai Rp30.000 per kilogramnya. Jika kualitas di bawahnya dihargai dengan Rp18.000 per kilogramnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Willy Abraham yang akan melaporkannya. Silakan rekan Willy. Ya, Firda, kunjungan Presiden Joko Widodo ke food estate mangga di Desa Sukodono, Kecamatan Panceng ini memang menjadi momen oleh petani mangga khususnya untuk menceritakan dan berkeluh kesah kepada Presiden terkait panen mangga yang ada di Gresik. Karena selama ini mereka sendiri ingin mempunyai brand mangga yang dikenal luas, sehingga mangga Gresik ini punya ciri khas. Karena selama ini mereka menjual mangga dengan kualitas grade A, harganya Rp25.000 sampai Rp30.000, kemudian grade yang di bawahnya itu sampai Rp18.000. Ini untuk memenuhi pasar domestik saja. Nah, sedangkan panen mangga di Kabupaten Gresik cukup banyak. Sehingga saat mereka panen raya, harga jualnya sangat hancur, turun, bahkan sampai Rp1.500 sampai Rp2.000 per kilogramnya. Nah, mereka selama ini memasarkan mangga ke wilayah yang ada di Jawa Timur, wilayah penghasil mangga yang sudah punya nama, biasanya mengambil dari Gresik, kemudian ikut brand atau nama mangga dari daerah tujuan, kemudian dipasarkan dan lebih mahal.
Nah, petani Gresik ingin punya brand sendiri sehingga mereka bisa langsung melakukan ekspor dengan brand mangga itu dan memenuhi pasar domestik dan luar negeri. Karena di pasar domestik sendiri mereka biasanya menjual ke Jakarta dan Bandung jika mereka menjual sendiri. Nah, namun itu masih kurang karena saat panen raya harganya sangat hancur. Sehingga mereka ingin menyampaikan ini kepada Presiden Jokowi, menyampaikan langsung saat di Saung, ingin adanya brand mangga asal Gresik dan buyer atau pembeli datang ke kebun mangga mereka dan membeli langsung, kemudian bisa ekspor langsung dari Gresik tanpa harus melalui pihak ketiga atau daerah lain. Seperti itu, Hilda. Baik, terima kasih rekan Willy Abraham atas laporannya langsung dari Gresik. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Presiden RI Joko Widodo dan petani mangga di Gresik bernama Sudono. Berikut liputannya untuk Anda. Mangga di kurang lebih total 1.000 hektar di 4 kecamatan dan kita harapkan ini food estate ini ada yang milik rakyat, ada yang milik swasta, dan kita ingin itu terintegrasi dengan embung yang dibangun di sini. Ada embungnya, ada food estate-nya, masyarakat bisa dapat, swasta juga bisa bergerak. Apa Pak yang dikeluhkan ke Pak Jokowi tadi Pak? Masalah pemasaran, masalah mangga Pak. Pemasaran mangga. Apa setelah petani sini kan petani Gresik sudah melakukan efisiensi, tapi panen mangga di luar musim itu Gresik belum punya nama. Yang punya nama orang Bangil, soalnya orang Bangil itu punya pemasaran. Itu mohon dibantu sama pemasaran petani Gresik. Terus dijanjikan apa? Jangan ada yang besok didatangkan pembeli dengan harga yang lebih tinggi Pak. Lebih tinggi. Sekali panen? Kalau satu harinya rata-rata bakal bisa 3 ton, 4 ton itu. 2 orang pencari kerang di kawasan Muara Desa Pandang Datar, Kecamatan Kurengsabe, Aceh Jaya ditemukan meninggal dunia. Kedua orang yang diketahui bernama Miswardi, 42 tahun, dan Miswanto, 44 tahun, yang tercatat sebagai warga Maban Hili, Medan Deli, Sumatera Utara itu sebelumnya dikabarkan hilang tenggelam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia, ada Rizky Bintang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Oke, terima kasih Firda. Bisa kami laporkan bahwasannya pada Minggu 21 Agustus 2022 sebanyak 2 orang warga Maban Hili, Medan Deli, Sumatera Utara dikabarkan hilang tenggelam di kawasan Muara Desa Padang Datar, Kecamatan Kurungsabe, Aceh Jaya. Berdasarkan keterangan yang diterima dari Kapolres Aceh Jaya, AKBP Yudi Wiono, melalui Kapolsek Kurungsabe, Ibda Firman, menjelaskan kejadian itu terjadi pada Minggu pagi saat kedua korban hendak melakukan aktivitas ataupun mencari kerang di kawasan muara tersebut. Saat kejadian, menurut keterangan yang disampaikan oleh Kapolsek, berdasarkan keterangan yang diterima dari saksi mata, korban saat itu bernama Miswardi, 42 tahun, langsung turun ke muara untuk mencari kerang. Namun, tanpa diketahui oleh korban, saat itu sedang terjadi pasang laut yang menyebabkan ketinggian air di kawasan muara mencapai 3 meter. Saat terjun ke lokasi pencarian kerang, Miswardi langsung tenggelam dikarenakan korban diduga tidak bisa berenang. Mengetahui hal tersebut, rekannya Miswanto, 44 tahun, yang keduanya tercatat sebagai warga Maban Hili, Medan Deli, Sumatera Utara, langsung turun ke lokasi tenggelam Miswardi dengan niat untuk menyelamatkan ataupun menolong Miswardi. Namun naas, upaya untuk menolong Miswardi pun kandas hingga juga menyebabkan Miswanto tenggelam. Informasi tenggelamnya kedua warga Medan Deli Sumatera Utara ini diketahui saat salah seorang warga mendapati ataupun menemukan jasad
dari Miswanto yang sudah mengapung di kawasan muara tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, kemudian masyarakat melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian terdekat yang kemudian bersama dengan tim gabungan melakukan pencarian terhadap salah satu korban lainnya yang masih belum ditemukan. Untuk korban Miswardi sendiri ditemukan oleh tim penyelamat sekitar 3 atau 4 jam setelah kejadian, tepatnya pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Minggu 21 Agustus 2022. Sementara itu, semenjak hari kejadian hingga Senin 22 Agustus 2022, tim gabungan terus melakukan pencarian hingga pada Senin sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tim gabungan berhasil menemukan korban kedua, yang mana korban ini sendiri ditemukan berjarak sekitar 100 meter dari lokasi dikabarkan hilang. Untuk korban yang lebih dulu ditemukan, itu ditemukan tepat berada di titik dikabarkan hilang tenggelam. Setelah ditemukan oleh tim gabungan, kedua jasad tersebut kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Teku Umar Calang hingga dijemput oleh pihak keluarga. Dan juga berdasarkan keterangan yang kita terima dari Kapolsek Krung Sabi Ibda Firman menjelaskan bahwasannya pihak keluarga sendiri tidak mengizinkan dilakukan otopsi untuk kedua jasad tersebut. Bahkan salah satu korban juga tidak diizinkan untuk dimandikan di Rumah Sakit Umum Teku Umar, namun akan dimandikan ataupun akan prosesi penguburan di kediaman ataupun di rumah duka di Medan, Sumatera Utara. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Rizky Bintang dari Selami News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Akibat dihantam ombak besar di perairan Desa Panawangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura saat mencari ikan, 1 orang dari 4 nelayan lainnya meninggal dunia. Kasih-Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 21 Agustus kira pukul 10 pagi. Perahu nelayan milik korban Misnaya yakni warga Desa Panawangan, Kecamatan Pasongsongan, Sumeneb. Identitas 3 nelayan lainnya yakni Hairul Rahman 21 tahun, Bahratun 30 tahun, dan Taufik Rahman 30 tahun. Semua sama-sama warga Dusun Gelaman, Desa Panawangan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura. Ada Ali Syahbana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ali. Baik, Firdah dari Sumeneb melaporkan pada hari Minggu kemarin terjadi laka laut tunggal di perairan Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Akibat dihantam ombak besar di perairan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, 1 kapal nelayan yang mengangkut 4 nelayan ini dihantam terombang-ambing ombak setelah mencari ikan dengan cara menjaring ikan di tengah laut. Untuk selanjutnya, Firda, jaraknya sekitar dari kejadian di tengah laut itu sekitar ke daratan sekitar 500 meter, kurang lebih 500 meter. Awal kejadian sekitar pada hari Minggu pagi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini keempat nelayan ini berangkat dari perairan kecil di wilayah Pasongsongan menuju lokasi di mana biasanya 4 nelayan ini mencari ikan. Cuman setelah pukul 10 siang, keempat nelayan ini menuju daratan. Nah, sekitar 500 meter dari lokasi ke pinggir pantai, tiba-tiba ada ombak besar yang membuat perahu nelayan ini terombang-ambing dan hingga terjadilah laka laut tunggal. Akibat dari kejadian itu, 1 orang tewas, yakni bernama Misnaya berusia 52 tahun. Misnaya ini pemilik dari perahu nelayan tersebut. Di saat terombang-ambing dan terjadi laka laut tunggal ini, Misnaya berusaha menolong 1 anak buah kapal, 1 temannya ini nelayan yang tidak tahu berenang.
Cuman alhasil Misnaya ini juga tidak kuasa menahan ombak yang besar di tengah laut, sehingga terjadilah Misnaya ini jadi korban dalam laka laut tunggal tersebut. Sebelumnya ini pernah ditolong oleh nelayan setempat yang melihat dari jarak di daratan, melihat dan langsung menolong Misnaya dan teman-temannya. Cuman satu korban, yakni Misnaya ini jadi korban, sehingga setelah dibawa ke puskesmas setempat, Misnaya ini dinyatakan meninggal dunia. Hal ini juga disampaikan oleh Kasih Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti Sutioning Tias bahwa membenarkan laka laut tunggal ini terjadi di perairan Kecamatan Pasongsongan. Firda, akibat dari kejadian ini, selain terjadi laka tunggal dan juga mengakibatkan satu korban, juga akibat kerugiannya sekitar 50 jutaan, baik jaring ataupun perahu kecil yang milik Misnaya ini. Dari Sumeneb melaporkan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Ali dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kedatangan tim Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri ke lokasi kebakaran di Jalan Simpruk Golf 2, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan bukan hanya memeriksa tempat kejadian perkara. Puslapfor Polri juga menelusuri dugaan kelalaian dan kesengajaan dalam peristiwa kebakaran yang menghanguskan 100 rumah warga tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kaur Laka Bakar Puslapfor Polri, Kompol Heribertus di TKP kebakaran pada Senin 22 Agustus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Anas Furkon yang akan melaporkannya. Silakan rekan Anas. Ya, baik, Firda. Bisa saya sampaikan bahwa tim Pusat Laboratorium Forensik telah mendatangi tempat kejadian perkara kebakaran di Jalan Simpruk Golf 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Senin siang kemarin. Kedatangan Puslapfor Bareskrim Polri tidak hanya melakukan pemeriksaan TKP semata, namun Puslapfor juga menelusuri adanya dugaan kelalaian atau kesengajaan dalam peristiwa kebakaran ini atau sengaja dibakar. Puslapfor Polri fokus melakukan penyisiran di rumah warga yang pertama kali terbakar atau menjadi sumber api. Rumah tersebut merupakan milik seorang warga bernama Sambio, berusia 66 tahun. Saat itu Sambio mengaku tengah berada di lantai bawah, sementara api pertama kali muncul di lantai atas. Sementara itu Puslapfor menyisir TKP kebakaran selama kurang lebih 1 jam. Tim yang beranggotakan 4 orang itu berkeliling ke TKP kebakaran, kemudian salah satu anggota Puslapfor juga terlihat sibuk memotret beberapa sisi dari lokasi kebakaran. Setelahnya tim Puslapfor kemudian membawa satu kantong kertas atau paper bag yang berisi barang bukti yang nantinya akan diuji di laboratorium forensik Polri. Ketika ditanya isi barang bukti yang dibawa, tim Puslapfor tidak menjelaskan secara rinci. Namun ketika ditanya apakah barang bukti tersebut termasuk di dalamnya adalah kabel dan arang, Puslapfor membenarkan hal itu. Pemeriksaan atau pengujian sampel barang bukti yang dibawa Puslapfor Polri diperkirakan memakan waktu hingga 1 bulan. Setelahnya nantinya Puslapfor akan menyerahkan hasil temuannya kepada penyidik, dalam hal ini adalah Polsek Kebayoran Lama, dan nantinya Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Agus Widartono yang akan menyampaikannya ke publik terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran. Sementara itu, Firda, bisa saya jelaskan bahwa dalam peristiwa kebakaran yang terjadi pada minggu lalu ini terdapat 1 korban jiwa, yakni pria bernama Nanang berusia 48 tahun.
Nanang tewas bukan karena terbakar atau menghirup asap akibat kebakaran, namun berdasarkan keterangan dari tim pemadam kebakaran, Nanang meninggal dunia karena syok dan kelelahan. Syok yang dimaksud adalah syok ketika melihat rumahnya luluh lantah terbakar akibat dilalui si jago merah. Sementara itu, pemerintah Kota Jakarta Selatan telah menyiapkan 9 tempat pengungsian bagi warga terdampak kebakaran. Lokasinya tentu tak jauh dari TKP kebakaran itu sendiri. Selain itu juga disiapkan atau telah didistribusikan 100 kasur bagi korban terdampak kebakaran. Begitu, Frida. Ya, baik. Terima kasih rekan Anas Furgon dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kaur Laka Bakar Puslap 4 Polri, Kompol Heribertus. Berikut liputannya untuk Anda. Kita periksa di lab, jadi ini kita periksa namanya pemeriksaan laboratorium awal di TKP, tapi nanti ada yang kita bawa untuk diperiksa di lab. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan lebih awal. Nanti kita informasikan ke Polsek. Tadi barang-barang yang dibawa, Bang? Barang bukti yang dibawa kira-kira apa aja tuh, Pak? Barang bukti dibawa itu ya kira-kira kita curigai itu adalah awal dari laporan. Tadi orang yang dimintain keterangan itu pemilik rumah yang Pertama kali ya, Pak? Pertama kali api muncul itu di rumah dia gitu ya, Pak? Ya, itu karena kita tadi ada yang melakukan pendalaman dan kita mencari tahu di mana awalnya itu. Ada kabel-kabel nggak sih, Pak, yang dibawa atau arang gitu? Ya, ada di bawah. Cuman itu masih kita dalami karena harus dilakukan penelitian. Kantor bekas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kerinci ludes terbakar pada Senin 22 Agustus malam. Bangunan lantai 2 tersebut saat ini dalam keadaan kosong, tidak ditempati. Diketahui sejak awal 2002 lalu, kantor tersebut tak ditempati oleh BPKAD Kerinci dan pindah ke Bukit Tengah Siulak Kerinci. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Heru Pitra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Heru. Terima kasih, Firda. Tribuner, perlu kami laporkan bahwa di Kota Sungai Penuh tadi malam terjadi kebakaran yang cukup hebat. Api membesar di komplek Pemkab Kerinci yang berada di Kota Sungai Penuh. Adapun gedung yang terbakar adalah gedung yang dulunya ditempati oleh BPKAD Kerinci, yang kini sudah pindah ke Sulak, dan gedung yang terbakar itu dalam keadaan kosong, belum ditempati. Kejadian kebakaran sekitar pukul 22.30 dan api baru berhasil dipadamkan sekira pukul 1 Senin dini hari, baru bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang menghebohkan masyarakat Kota Sungai Penuh ini, karena gedung yang terbakar tersebut memang dalam keadaan kosong. Namun masyarakat yang berada di sekitar ramai-ramai datang ke lokasi dan warga-warga sekitar juga berusaha untuk memadamkan api. Ada 8 unit damkar yang diturunkan untuk memadamkan api tersebut. Pasca kebakaran, pihak dari kepolisian telah tadi bahkan lokasi yang terbakar juga sudah diberi polis lain oleh polisi yang melakukan penyelidikan, karena sejauh ini belum diketahui apa penyebab dari kebakaran yang terjadi tersebut, dan polisi masih dalam penyelidikan untuk mengetahui penyebab dari kebakaran yang terjadi itu, karena diketahui memang gedung yang terbakar tersebut dalam keadaan kosong. Demikian, Firda, laporan kami dari Kabupaten Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Ya,
Baik, terima kasih rekan Heru dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pria Parubaya bernama Ahad, 64 tahun yang dikabarkan hilang, kini akhirnya ditemukan pada Selasa 23 Agustus. Ahad diketahui hilang di kawasan Pantai Pal 4, Desa Payak Koba, Bangka Tengah. Tim gabungan melakukan upaya pencarian Senin 22 Agustus mulai pukul 7 pagi hingga menjelang maghrib, namun hasilnya juga nihil. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Arya Bima Mahendra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bima. Ya, baik. Terima kasih dan selamat siang rekan Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Perlu saya sampaikan bahwa memang tadi sekitar pukul jam 11 kurang 15 menit, jenazah Ahad yang sebelumnya dikabarkan hilang, akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan. Perlu saya sampaikan bahwa sebelumnya Ahad, seorang pria berumur 64 tahun, warga desa Jeruk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dikabarkan hilang sejak hari Minggu sore kemarin, tepatnya tanggal 21 di perairan ataupun di sekitaran pantai Palempat, Desa Penyak, Kecamatan Kobak, Kabupaten Bangka Tengah. Awalnya hilangnya Ahad ini diketahui oleh rekannya yang memang kala itu sedang menjaring ikan dari pinggir pantai, sedangkan Ahad ini sedang menunggu di pinggir-pinggir pantai. Namun ketika sore hari setelah rekannya ini kembali ke pantai, diketahui bahwa Ahad ini sudah tidak ada di lokasi, sehingga rekannya tersebut kemudian meminta pertolongan dari warga sekitar untuk mencari keberadaan Ahad. Namun sayangnya hingga maghrib dan menjelang malam hari, jenazah Ahad ini ataupun keberadaan Ahad ini tidak kunjung ditemukan, sehingga pada hari Minggu malam rekan korban yang bernama Hendra langsung melaporkan kejadian ataupun hilangnya Ahad ini kepada tim dari tim SAR ataupun tim Basarnas Bangka Belitung. Mendengar laporan tersebut, tim Basarnas Bangka Belitung dibantu dengan unsur-unsur pencarian lainnya seperti dari BPBD Kabupaten Bangka Tengah, dari tim Tagana dan dari tim Satpol Air Bangka Tengah langsung melakukan upaya pencarian terhadap korban dengan menyusuri laut ataupun pesisir pantai, termasuk menyusuri bagian-bagian hutan-hutan di tepi pantai. Dan pencarian pun dilakukan dari hari kemarin dan hari ini. Dan beruntungnya pada hari ini jenazah Ahad berhasil ditemukan sekitar jam 11 tadi, namun Ahad sudah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Diketahui bahwa penemuan terhadap Ahad ini awalnya ditemukan oleh salah seorang nelayan yang kebetulan kala itu sedang menjaring ataupun meletakkan perangkap kepiting ya. Dan diketahui Ahad ini ditemukan jaraknya dari lokasi hilang awal ini sekitar 5 km dari lokasi dirinya dinyatakan hilang. Saat ini jenazah Ahad pun sudah dibawa ke RSUD Bangka Tengah untuk kemudian dilakukan visum luar dan untuk segera langsung dikebumikan di kediamannya yang berada di Desa Jeruk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Mungkin cukup sekian, bisa saya laporkan rekan Firda kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seekor gajah liar yang dinamakan gajah Mekakaul Ilir atau Meli kembali meneror warga Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Kali ini terjadi di Desa Sukanegeri, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten setempat. Gajah yang diketahui sudah mondar-mandir di pemukiman desa, merusak kebun pisang sawit hingga pondok, bahkan sudah mendatangi salah satu rumah warga. Bahkan warga yang merasa was-was terpaksa menunda beraktivitas ke kebun semenjak adanya kedatangan gajah liar berjenis kelamin betina tersebut. Informasi lebih lengkap akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Alan Kusuma yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alan. Baik, terima kasih rekan Firda. Dapat kami laporkan untuk di Kabupaten Komering Selatan, khususnya di wilayah Kecamatan Banding Agung, satu ekor gajah betina yang dinamakan oleh warga Gajah Meli kembali meneror warga di Sukanegeri, Kecamatan Banding Agung. Bahkan gajah tersebut, rekan Firda kami sampaikan, sudah mendatangi salah satu rumah warga atau pemukiman warga di Desa Sukanegeri tersebut pada saat subuh hari, mendatangi salah satu rumah warga yang bernama Merin sekitar pukul 03.30. Bahkan karena di belakang dari rumah tersebut adalah kebun kopi, belalai gajah tersebut sudah masuk kepada bagian ventilasi dari arah bagian dapur. Akibatnya dari gajah tersebut warga terpaksa menunda
beraktivitas ya beberapa hari terakhir was-was atau khawatir dengan adanya teror gajah tersebut. Diketahui gajah tersebut memang berjenis kelamin betina, bahkan pihak kecamatan sudah melaporkan kepada BKSDA, Badan Konservasi Sumber Daya Alam Okuraya, perihal adanya gajah tersebut, sehingga pihak dari BKSDA maupun pemerintah kecamatan melakukan upaya edukasi kepada masyarakat untuk sementara ini agar tidak menimbulkan hal-hal yang bisa memancing dari kedatangan gajah tersebut, agar para masyarakat tidak menimbulkan suara-suara yang sifatnya memancing. Sementara untuk di wilayah dari pedesaan atau desa Sukanegeri tersebut, rekan Firda sampaikan bahwa seperti halnya pondok ataupun kebun dari kebun kopi, sawit, kebun pisang dan bambu maupun rumah tinggal itu dirusak oleh salah satu gajah ini, rekan Firda. Nah, demikian dapat kami laporkan rekan Firda dari Kabupaten Komering Ulu Selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Alang Kusuma dari Sriwijaya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Merin, warga desa, dan juga Camat Banding Agung Adi Syahputra. Berikut liputannya untuk Anda. Gajah tersebut datang pada waktu jam 3 subuh, Pak. Ya. Terus? Yang tidur, Pak. Ya. Jadi, apa namanya itu? Digoyang-goyang. Belalainya itu udah masuk ke di pucuk pintu, pucuk apa Pak? Pintu belakang itu ya, kerang-kerang itu ya. Ya. Jam 4 kami dapat laporan bahwasanya ada gajah yang berkeliaran di pemukiman, dan kami langsung turun, kami cek lokasi, dan di sekitar jam 6 kurang 15 atau jam 6 lewat seperti itu, kami melihat keberadaannya di sekitaran ini, sekitaran wilayah desa Sukanegeri ini. Karena kita dari kecamatan kita sudah laporkan langsung ke Pak Bupati kemarin jam 5, dan alhamdulillah direspon dengan beliau, dan kami juga arahan dari beliau untuk berkoordinasi dengan BKSDA, dan sudah kami lakukan. Dan BKSDA kemarin langsung turun ke lapangan yang di bawah pimpinan Pak Herman, dan langsung cek ke lokasi, dan langkah awal yang dilakukan oleh kawan-kawan BKSDA itu penyadartahuan ataupun memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat kira-kira langkah atau hal-hal apa yang diperbolehkan dan hal apa yang tidak diperbolehkan. Satuan Reserse Narkoba Kriminal Polresta Samarinda melakukan penggerebekan di sebuah gudang penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Jalan Jakarta 1, Loka Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Gudang ini disinyalir menjadi tempat penumpukan BBM solar bersubsidi yang bersumber dari para pengetap. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Rita Lavenia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rita. Ya, selamat siang rekan Firda dan Tribuners dimanapun berada. Ya, dapat saya sampaikan secara singkat. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan seorang pria berinisial RC, 43 tahun yang saat itu tengah berada di dalam gudang. Nah, juga petugas mendapatkan barang bukti berupa 2 unit truk, 1 unit mobil tangki, 7 tandon kapasitas 1000 liter, 3 drum, 1 selang, mesin Alphon, dan 5.400 liter BBM solar bersubsidi ya. Nah, dari keterangan warga setempat, setiap harinya memang banyak truk yang diduga pengetap datang untuk menyetor solar, dan itu sudah berjalan selama 2 bulan ini, Firda dan Tribuners. Nah, di mana diketahui para pengetap ini membeli solar bersubsidi dari SPBU dengan harga Rp5.500 dan dibeli oleh pengepul senilai Rp9.500. Nah, saat ini gudang penyimpanan ini telah dipasang polisi lain dan oleh pihak polisian, dan Satuan Satreskrim Polresta Samarinda juga masih mencari siapa saja yang terlibat dalam kasus kecurangan BBM bersubsidi ini. Dan juga Tribuners, seperti Tribuners dilihat di belakang saya, saat ini sedang ada rilis terkait kecurangan bahan bakar solar bersubsidi ini ya, Firda dan Tribuners. Nah, dan untuk kelanjutan pemberitaannya Tribuners bisa baca di tribunkaltim.co. Demikian Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Rita dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara.
Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tilu Laiskodat melantik George Hajo sebagai penjabat wali kota Kupang. Acara pengucapan sumpah jabatan berlangsung di Aula El Tari kantor Gubernur NTT pada Senin 22 Agustus. Guru Besar Sorinji Kempo NTT ini menggantikan Jeffrey Riwukore dan Herman Usman yang telah berakhir masa jabatan wali kota dan wakil wali kota Kupang. Seremoni pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan penjabat wali kota Kupang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang. Ada Ray Rebon yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ray. Baik Firda, terima kasih. Selamat siang Tribuners, dapat saya laporkan bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tilu Laiskodat melantik George Hajo sebagai penjabat wali kota Kupang pada Selasa 22 Agustus 2022 kemarin. Acara pengucapan sumpah jabatan berlangsung di Aula El Tari kantor Gubernur NTT. Guru Besar Sorinji Kempo NTT itu menggantikan Jeffrey Riwukore dan Herman Usman yang telah berakhir masa jabatan wali kota dan wali kota Kupang. Seremoni pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan pejabat wali kota Kupang. Selanjutnya, pengucapan janji jabatan serta penyematan tanda pangkat dan jabatan oleh Gubernur Victor Laiskodat kepada penjabat wali kota Kupang George Hajo. Sedikit saya informasi terkait dengan karir penjabat wali kota Kupang yang baru dilantik oleh Victor Bung Tilu Laiskodat. Karir George Hajo dimulai dari Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Bapeda NTT 2008 hingga 2012. Kemudian Kepala Subbagian Program Data dan Evaluasi atau PDE, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTT sejak 2013 hingga 2016. Pada tahun 2018 menjabat sebagai Kepala UPT Sarana Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT. Selanjutnya, pada tahun 2019 menjadi Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Biro Umum Seda Provinsi NTT. Selain itu, pada tahun 2020 menjabat Kepala Biro Umum Seda Provinsi NTT dan di tahun 2021 merangkap menjadi PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Penjabat Wali Kota Kupang George Hajo yang usai dilantik kepada awak media mengatakan bahwa dalam masa jabatannya selama setahun dirinya yakin bahwa akan ada perubahan yang terjadi di Kota Kupang dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dia optimis bahwa untuk melakukan perubahan di Kota Kupang, masyarakat khususnya ASN dan pemerintah harus bekerja keras, disiplin dan lebih utamakan tentang tata tertib berkantor maupun bertugas saat jam kerja. Demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Pos Kupang, Ray atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners penjabat wawancara dari penjabat Wali Kota Kupang, George Hajo. Berikut liputannya untuk Anda. Itu saja perubahan, seluruh perubahan kita bikin jadi baik. Kita kerja dengan keras. Hanya disiplin, kerja keras, peduli, berani, dan cerdas itu membuat kita bisa berhasil. Saya kira itu saja. Program yang harus Sebanyak 114 pasangan nikah siri asal Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan mensahkan nikahnya ke sidang nikah terpadu yang digelar di Banjarbaru di Gor Rudi Resnawan, Banjarbaru. Pasangan nikah siri dari usia 20-an hingga 50-an tersebut mengantri untuk menjalani sidang isbat nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos. Ada Milna Sari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Milna. Baik, terima kasih rekan Firda. Kemarin di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sendiri diadakan sidang isbat terpadu yang mana diadakan oleh Pemko Banjarbaru bekerja sama dengan Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Banjarbaru di Gor Rudi Resnawan, dan sebanyak 114 pasangan nikah siri mengikuti sidang isbat ini.
di mana alurnya sendiri dari pasangan yang mendaftar di pengadilan agama, kemudian mereka setelah mengikuti sidang isbat dilanjutkan dengan mendaftar ke KUA, di mana sudah ada KUA per kecamatan di Kota Banjarbaru yang siap melayani pasangan nikah siri, dan setelah itu melakukan perbaikan berkas di Disduk Capil Kota Banjarbaru. Dan sidang isbat ini sendiri diikuti 114 pasangan, dan pasangan terbanyak ada dari Kecamatan Cempaka sebanyak 52 pasangan, dan Kecamatan Landasan Ulin ada 24 pasangan, Banjarbaru Utara 16 pasangan, Banjarbaru Selatan 13 pasangan, dan Lia Anggang ada 9 pasangan. Dan isbat nikah ini sendiri berbeda dengan nikah massal, di mana dengan isbat nikah, pasangan nikah siri yang sudah memiliki anak, anaknya akan terakomodir sebagai anak sah dari kedua pasangan, sementara untuk nikah massal sendiri, anak yang sudah dari pasangan tersebut tidak terakomodir atau tidak sah sebagai anak dari pasangan ini. Dan dari sebanyak 114 peserta tersebut, ada beberapa pasangan yang menggunakan pengantar surat keterangan tidak mampu, sehingga pelayanan untuk isbat nikah hingga Disduk Capil digratiskan oleh pemerintah Kota Banjarbaru. Begitu rekan Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Pos, Milna, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru, Muhammad Najmi Fajri, kemudian seorang peserta isbat nikah bernama Rido. Berikut liputannya untuk Anda. Sebenarnya isbat nikah terpadu itu adalah solusi bagi pasangan yang tidak memiliki buku nikah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, pernikahan itu harus tercatat. Akan tetapi dengan berbagai macam alasan dan permasalahan, biasanya warga atau pencari keadilan menikah tanpa tercatat di kantor urusan agama. Nah, untuk itu berdasarkan kompilasi hukum Islam, maka ada solusi kepada mereka yang tidak tercatat pernikahannya. Dan memang harus memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan. Oleh karenanya salah satu solusinya itu dengan isbat nikah atau penetapan nikah. Jadi beda isbat nikah dengan nikah massal itu adalah kalau isbat nikah misalnya menikah tahun 2000, nah sejak tahun 2000 itu otomatis sah pernikahannya, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan sejak tahun 2000 itu dianggap sebagai anak sah dari pasangan tersebut. Kalau nikah massal misalnya terjadi di tahun 2022, jadi misalnya sebelumnya itu dia nikah di tahun 2000, otomatis anak yang lahir sebelum tahun 2022 itu tidak terakomodir di dalam pernikahan tersebut. Makanya biasanya orang yang mengajukan isbat nikah ini. Eksekusi rumah dilakukan di Kelurahan Maroangin, Kecamatan Teluanua, Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Senin 22 Agustus. Sebanyak 9 unit rumah menjadi objek eksekusi. Rumah tersebut berada di antara Puskesmas Maroangin dengan SMPN 9 Palopo. Jalannya eksekusi sempat mendapat perlawanan dari warga, namun aksi warga itu dapat diredam oleh aparat keamanan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Halik Mawardi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Halik. Ya, Firda. Jadi pada Senin kemarin terjadi eksekusi rumah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palopo di Kelurahan Maroangin, Kecamatan Teluanua, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam eksekusi ini ada 9 rumah yang diratakan oleh tim eksekusi. Proses eksekusi sendiri berlangsung tegang, di mana tim eksekusi yang dikawal oleh aparat kepolisian dan personil TNI sempat mendapat perlawanan keras dari ribuan masyarakat. Bahkan masyarakat yang menolak eksekusi tersebut memblokade jalan Trans Sulawesi dan membakar ban. Namun penolakan warga tersebut dapat dikendalikan oleh petugas keamanan beberapa jam kemudian, sehingga eksekusi tetap dilakukan. Dalam proses eksekusi sendiri, dari 9 rumah, 7 rumah diratakan dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator, sementara
dua rumah lainnya yang terbuat dari papan dan beratapkan rumbia itu dibakar sendiri oleh pemilik daripada rumah tersebut. Mereka membakar sendiri rumahnya karena tidak sudi rumah mereka diratakan dengan ekskavator. Nah, eksekusi lahan sendiri dilakukan setelah salah satu penggugat atas nama Halijah memenangkan gugatan terhadap lahan tempat didirikannya 9 rumah yang ada di Kelurahan Teluanua. Dalam proses eksekusi juga kemarin sempat terjadi aksi saling dorong antara petugas keamanan dan warga, bahkan dua warga diamankan oleh pihak kepolisian karena diduga sebagai provokator. Namun setelah proses eksekusi selesai dalam waktu sekitar 7 jam, warga yang sempat diamankan tersebut kemudian dibebaskan kembali. Jalan Trans Sulawesi sendiri sempat macet total akibat adanya eksekusi ini. Jadi eksekusi berlangsung sekitar 7 jam mulai jam 9 pagi hingga pukul 4 sore. Untuk hari ini kondisi di lokasi eksekusi sudah mulai kondusif, namun warga yang telah dieksekusi rumahnya masih ada yang bertahan dengan memasang tenda di lokasi bekas eksekusi. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Halik Mawardi dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ribuan dokumen penting yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu rusak akibat terendam banjir yang melanda pada Minggu 21 Agustus. Ribuan dokumen yang terdiri dari kwitansi dan lembar kerja kepegawaian ini dalam kondisi basah yang mengakibatkan tulisan yang ada pada kertas sudah tak dapat terbaca lagi. Pihak Sekretariat DPRD sempat berusaha menyelamatkan dokumen berkas-berkas yang ada dengan cara dijemur di terik matahari pada Senin 22 Agustus. Namun banyak sekali dokumen yang tak bisa diselamatkan lagi karena kondisinya benar-benar rusak parah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bengkulu. Ada Beta Misutra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beta. Ya, terima kasih Firda. Kami sampaikan bahwa dari Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu itu pada hari Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2022 kemarin itu telah terjadi banjir bandang yang melanda di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu sehingga semua bagian ruangan yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu itu semuanya terendam ya Firda. Jadi dari pantauan kami juga kemarin terlihat bahwa ada sekitar ribuan dokumen yang dijemur ataupun dicoba untuk diselamatkan oleh pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu dengan cara dijemur untuk melihat apakah masih ada dokumen-dokumen yang bisa diselamatkan terkait dengan banjir bandang yang terjadi ataupun melanda di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu ini, Firda. Jadi tadi dari informasi yang kita dapatkan belum ada tafsiran juga terkait dengan kerugian yang dialami oleh Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu terkait dengan adanya banjir bandang yang terjadi kemarin di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu sendiri. Dari Sekwan dari DPRD Provinsi Bengkulu tadi juga menyatakan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan segera merekap apa saja yang kemarin rusak ataupun termasuk juga barang-barang elektronik yang juga ada rusak beberapa seperti komputer dan kamera juga dilaporkan itu rusak akibat banjir bandang yang melanda di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Kami informasikan juga bahwa dalam 30 tahun terakhir ini merupakan banjir pertama kali yang melanda Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu ini, Firda. Dan untuk kerugian nantinya akan disampaikan atau dilaporkan langsung kepada Gubernur Bengkulu. Rencananya akan disampaikan pada paling lambat pada besok hari, termasuk juga dengan perhitungan nilai kerugian akan diselesaikan pada hari ini. Demikian, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Beta Misutra dari Tribun Bengkulu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Aparat kepolisian Polresta Bogor Kota memastikan telah menerima laporan petugas PT KAI yang diduga menjadi korban pelecehan di stasiun Paledang Bogor. Wakapolresta KBP Ferdi Irawan mengatakan calon penumpang yang diketahui berinisial D tak terima ketika hendak dimintai persyaratan vaksin. Menurut Ferdi, D yang menolak untuk diperiksa itu sempat melontarkan
mengeluarkan kata-kata kasar kepada petugas. Tak hanya mengeluarkan kata-kata kasar, sambung Ferdi, D sempat menyingkap jilbab milik petugas dengan tujuan untuk memviralkan petugas tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, rekan Firda dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya memang kejadian tersebut terjadi pada hari kemarin atau Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bahkan kejadian yang dimana disebut-sebut sebagai dugaan tindakan tidak menyenangkan kepada salah satu petugas pengecekan tiket di Stasiun Peledang, Kota Bogor ini terekam kamera CCTV Stasiun Peledang, Kota Bogor, di mana dalam CCTV yang berdurasikan 18 detik tersebut terlihat bahwasanya oknum penumpang ataupun calon penumpang kereta api Pangrango jurusan Bogor Sukabumi ini melakukan tindakan tidak terpuji kepada petugas pengecekan tiket dengan cara menyingkap hijab ataupun kerudung dari petugas pengecekan tiket tersebut. Bahkan bisa kami jelaskan terlebih dahulu dan perlu rekan-rekan Tribuners lainnya, PT KAI Daob 1 Jakarta mengecam aksi yang dilakukan oleh oknum calon penumpang KA Pangrango jurusan Bogor Sukabumi ini. Bahkan dengan cepatnya pihak PT KAI Daob 1 Jakarta melaporkan kejadian ini langsung ke pihak Polresta Bogor Kota dengan membawa langsung pelapor atau petugas pengecekan tiket dengan berinisial S pada siang kemarin. Dan kami pun mengomunikasikan hal ini kepada pihak Polresta Bogor Kota melalui Wakapolresta Bogor Kota AKBP Pedi Irawan. Beliau mengatakan bahwasanya memang benar Polresta Bogor Kota sudah menerima laporan dari PT KAI Daob 1 Jakarta dengan keterangan laporan yakni perbuatan tidak menyenangkan dengan pasal 221 dan pasal 335 mengenai perbuatan tidak menyenangkan itu. Dan pihak Polresta Bogor Kota pun sudah langsung mengetahui ataupun mengantongi identitas dari calon penumpang KA Pangrango jurusan Bogor Sukabumi ini, di mana berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Wakapolresta Bogor Kota bahwasanya sebelum kejadian menyingkap kerudung ataupun hijab dari petugas pengecekan tiket tersebut, oknum penumpang berinisial D ini sempat memaki petugas pengecekan tiket dengan kata-kata kasar. Dan tindakan dilakukan oleh oknum penumpang berinisial D ini lantaran dirinya tidak terima untuk dilakukan pengecekan syarat vaksin sebagai syarat perjalanan kereta api jurusan Bogor Sukabumi di Stasiun Peledang Kota Bogor ini. Dan perlu diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya, alasan penumpang berinisial D ini menyingkap kerudung dari penjaga tiket Stasiun Peledang ini tujuannya berdasarkan keterangan yang kami dapat dari pihak polisi untuk memviralkan petugas pengecekan tiket tersebut lantaran hendak memeriksa persyaratan administrasi perjalanan dari dirinya tersebut. Namun pihak Polresta Bogor Kota sudah langsung menindak laporan dari PT KAI Daob 1 Jakarta, dan pada hari kemarin atau sekitar sore hari pada hari kemarin pihak Polresta sudah memeriksa keterangan dari telapor dan pelapor, dan tadi pun kami coba mengupdate kembali kepada Wakapolresta Bogor Kota kepada wartawan. Saat dihubungi oleh wartawan, Wakapolresta mengatakan bahwasanya memang saat ini sudah akan memanggil pihak terlapor yang pria berinisial D itu sendiri. Begitu Firda laporan yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Rahmat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sekelompok penjudi sabung ayam di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika, lari kocar kacir saat digerebek oleh polisi. Mereka bahkan meninggalkan sepeda motor di arena perjudian pada Minggu 21 Agustus. Kapolres Sika AKBP Nelson Felipe Diaz melalui keterangan tertulisnya menyebutkan sebanyak 9 unit sepeda motor milik penjudi sudah
sudah ditahan aparat kepolisian. Meski sebagian besar lolos dari operasi penggerebekan, namun 2 orang diantaranya berhasil diamankan. Keduanya yakni berinisial JT dan RB, warga Kelurahan Wolemarang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Arnold Willianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arnold. Baik Firda dan juga Tribuners dimanapun berada, dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Memang benar sekelompok penjudi sabung ayam di Kelurahan Wolemarang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika lari kotak-kacir saat digerebek polisi. Bahkan mereka meninggalkan sepeda motor di arena perjudian, di mana terdapat 9 unit sepeda motor milik penjudi sudah ditahan oleh aparat kepolisian dari Polres Sika. Meski sebagian besar lolos dalam operasi penggerebekan tersebut, namun 2 orang penjudi berhasil diamankan. Keduanya berinisial JT dan RB, merupakan warga Kelurahan Wolemarang. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya, yaitu 9 ekor ayam jantan dan juga 1 pisau untuk tajik. Demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Deolipa Yumara menjadi perbincangan hangat publik setelah dirinya dipecat polisi saat menangani Baradae dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Di tengah sorotan publik, Deolipa Yumara pun menggelar konser bertajuk Nyanyian Penyatu Negeri di Birawa Assembly Hall Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan pada Senin 22 Agustus. Selesai konser, Deolipa membantah dirinya menggelar konser di saat namanya menjadi sorotan publik. Deolipa menambahkan dalam perjalanan persiapan konsernya itu, ia diminta Mabes Polri untuk menangani Baradae dalam kasus kematian Brigadir J. Mantan pengacara Angel LG itu menyebutkan konsernya bukan menjadi pembuktiannya bahwa Deolipa adalah penyanyi selain juga pengacara. Dalam konser Nyanyian Penyatu Negeri, Deolipa Yumara hanya ingin memperkenalkan semua karyanya yang sudah ia buat selama ini. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Deolipa Yumara, penyanyi dan ex pengacara Baradae. Lagunya judulnya Pancasila Rumah Kita. Penjagaan bagi salah dua dan saya tak berusaha nanti karena kebutuhan kemerdekaan. Ya sudah, nanti saya bantu. Ya. Pertanyaan kedua apa tadi? Lagu Sambo Gangster. Oh, lagu Sambo Gangster. Kemarin juga baru kita ciptain itu, baru saya lagunya belum, nanti tahun depan. Tahun depan. Pasti tahun depan Pak. The Gangster Sambo. Berarti belum diproduksi ya? Belum diproduksi, masih cerita dulu nih. Kita lagi main sebagai pemeran kan, salah satu pemeran dalam cerita ini kan. Nanti setelah itu tahun depan mungkin kita udah bisa cerita lagunya. Udah 15 lagu, terang aja, 15 lagu. Tahun depan kita launching lagi lagu The Gangster Sambo. Lanjutan lagu Bento. Oke, baik teman-teman. Ada lagi? Oke, silakan Mas. Dari mana bos? Ya, saya Bayu dari tribunnews.com. Bayu dari tribunnews.com. Tribun News. Oh, namanya Bandung ya? Ya, Bandung. Ya, Bandung. Ini Bang, ini menggelar konser, ini cuma iseng-iseng aja Bang, atau emang udah akan Bang Mistir, udah jadi pengacara, terus jadi vokalis saja mobilnya, udah itu aja Bang, thank you. Di dunia ini nggak ada yang iseng-iseng, tapi banyak yang iseng. Oke, jadi rencana saya mengadakan konser ini sebenarnya udah lama, karena tertunda oleh COVID, saya tunggu, jadi pas Juli itu saya rencanakan di bulan Agustus dengan tim. Nah, dilarangnya ada persoalan hukum yang saya juga baru paham. Memang ada kaitannya dengan intelijensi, tapi kita nggak sejauh ini kita pikir kita melakukan informasi pelakuan, tapi ada kejadian Sambo ini disebutkan aja. Jadi data-data intelijen sudah ada di saya, itu lengkap sebenarnya. Siapa Sambo, siapa 303, siapa pelaku itu sudah lengkap. Terus kemudian kita infiltrasi ke beberapa institusi yang penuh korupsi, kita juga sudah paham. Tapi kita nggak sejauh ini tiba-tiba ada kejadian karena psikopat ini kan mau nggak mau ya kita lanjutkan aja. Bahwasannya kita mengadakan konser ini kan sudah diagendakan dari tahun kemarin dan tahun 2021.
Nah 2022 ini kan kita rencana di Agustus, ini tepat tanggal 20 Agustus setelah kemerdekaan kita membuat konser Deolita Project. Ya tentunya lagu-lagu yang ada saja yang kita nyanyikan, lagu-lagu produk asli Pasundan. Oke, ada lagi teman? Oke, ada lagi teman-teman? Kadang-kadang jadi psikolog, kadang-kadang jadi tukang tipu, kadang-kadang tukang hutang, bebas. Namanya juga seniman kan sama penyanyi. Jadi kita adalah pengacara yang penyanyi, kita adalah pengacaranya penyanyi, penyanyinya pengacara. Ya jelas ya. Kita gabungkan beberapa karakter pekerjaan menjadi satu. Ya itu jawabannya. Oke baik, cukup Mas dari Tribun. Oke baik. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdananda beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim sus telah menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Baru saja tiba personel Brimob beserta dengan kendaraannya di Jalan Sangguling 3, Pancoran, Jakarta Selatan yang merupakan kediaman pribadi dari Putri Chandrawati. Saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Pemirsa, pasca mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo